Selamat siang, perkenalkan saya Albertin, NIM 2005106009 kelas B angkatan 20. Di sini saya akan membahas tentang gizi pada remaja. Apakah pembahasan zat gizi itu penting buat remaja? Menurut saya pribadi sangat penting. Karena pada masa remaja, kebutuhan zat gizi itu lebih tinggi dibandingkan pada tahap kehidupannya. Karena pada masa remaja kita itu mengalami growth spurt, yaitu periode peningkat laju pertumbuhan. Oleh karena itu zat gizi harus diberikan untuk memenuhi pencapaian potensi pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Selama untuk pertumbuhannya, hanya pada remaja putri akan mengalami tinggi badan atau pertumbuhan tinggi badan 8-9 cm per tahunnya. Itu normal, tetapi sekarang ini kebanyakan para remaja melakukan diet tepat rendah kalori, padahal pertumbuhan dapat tertunda atau terlambat. Karena ini jadi sebaiknya buat teman-teman semuanya jangan melakukan diet ketat ya, karena menurunkan potensi tinggi badan sesuai dengan genetik atau secara alaminya. Tahu nggak sih kalau ternyata selain tinggi badan, berat badan saat dewasa juga dicapai pada remaja sebanyak 25-50%. Daripada remaja putri, tubuh ini lebih dominasi oleh jaringan lemak hingga 23%. Karena pemadatan tulang pada cewek terjadi pada masa remaja sebanyak 45%-nya, beda banyak dengan cowok yang cuma badannya itu berisi otot sebesar 15%. Misalkan nih, terjadi pelambatan penambahan massa tulang akibat kurang nutrisi kalsium, maka cewek akan lebih beresiko timbang cowok. Bagaimana menurut kalian? Jadi hal ini juga bisa dikaitkan juga dengan salah satu komponen zat gizi yang tidak terpenuhi. Kebutuhan zat gizi pada tubuh kita itu dibagi menjadi dua, di mana ada mikro dan makro. Di mana mikro itu sangat dibutuhkan juga dalam porsi yang besar. Contohnya juga karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh sekitar 50-60%, lemak 20-35%, dan protein sekitar 15-20%. Yang kedua itu yaitu mikro, di mana tubuh kita itu hanya membutuhkan mikro ini dengan porsi yang kecil atau sesuai dengan namanya mikro, terdiri dari vitamin, mineral, dan serat. Makanan apabila salah satu komponen zat gizi tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan lambatnya proses pubertas dan juga kayak kematangan seksual dan lain sebagainya. Selain itu juga akan menghambat peningkatan pertumbuhan tinggi badan dan juga berat badan. Juga mengalami beberapa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan zat gizi. Penting banget diingat para remaja cewek, para calon-calon ibu, kalau misalkan tidak terpenuhinya salah satu komponen zat gizi pada remaja putri itu akan mengakibatkan hambatan pertumbuhan tinggi badan pada anak yang akan dilahirkan nanti. Hal ini disebut dengan stunting, adalah kondisi gagal tumbuh pada anak kurang dari 2 tahun yang diakibatkan karena kekurangan zat gizi pada jangka waktu yang lama. Sebenarnya pembentukan otak 80% itu terjadi 2 tahun pertama kehidupan. Penting banget buat anak-anak atau balita yang kurang dari 2 tahun tadi untuk memenuhi proses terjadinya pembentukan otak ini. Selain stunting, anemia juga termasuk juga karena akan anemia itu kekurangan zat gizi, di mana zat itu terjadi atau adanya dalam makanan berfungsi. Sebenarnya kebutuhan zat besi itu juga akan meningkatkan pada saat proses kematangan seksual atau yang sering kita sebut pubertas, atau yang mungkin setiap bulan itu dialami buat para cewek menstruasi. Pada saat mengeluarkan darah, menstruasi dan zat besi sebenarnya juga ikut terbuang. Selain itu, ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya anemia. Selain kekurangan zat besi, seperti misalkan diet yang berlebihan,
infeksi cacing, terjadi pendarahan, darah rusak dan gangguan pembentukan sel, dan darah. Selain anemia, ada juga kelainan pola makan, kelainan tulang makan atau eating disorders. Biasanya terjadi karena remaja mulai mengubah gaya hidup dan juga kebiasaan makan, yang salah satu yang berpengaruh terhadap konsumsi zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu mulai mencari identitas, di mana seorang remaja mulai mencari jati dirinya sendiri, apalagi mempunyai perasaan yang ingin diterima oleh teman sebayanya, atau mulai tertarik kepada lawan jenis. Setelah merasakan hal yang seperti itu cenderung untuk mengurangi atau memperhatikan penampilannya. Saya yakin di antara kita semua yaitu kebiasaan ngemil yang rendah gizi karena kebiasaan makan fast food. Sebenarnya makan makanan ringan itu nggak baik buat tubuh kita karena kita akan kekurangan zat gizi, apalagi kita makan dengan porsi yang banyak sehingga kita melupakan makanan yang seharusnya. Semisalnya makan besar, makan nasi, itu sudah tergantikan dengan makan ringan dengan porsi yang besar. Jenis kelainan pola makan ini dibedakan menjadi dua. Mungkin di antara kalian ada yang merasa seperti yang tadi. Yang pertama yaitu ada anoreksia nervosa, di mana seseorang menganggap tubuhnya terlalu gemuk atau akan menjadi gemuk. Selain anoreksia nervosa, ada juga namanya bulimia. Sebenarnya hampir sama aja, tetapi bulimia ini sangat takut untuk menjadi gemuk, tapi tidak mengurangi porsi makannya, tetapi justru akan menambah porsi makan sebanyak-banyaknya, tapi kemudian dia akan memuntahkannya kembali. Sebenarnya ini nggak baik buat kesehatan, apalagi bisa menyebabkan gangguan kesehatan lainnya, dan juga yang lebih fatalnya dapat mengakibatkan kematian dan juga stres. Sebaiknya anak muda itu gak perlu untuk berdiet, karena untuk menjadi sehat badan kita itu membutuhkan lemak dalam jumlah tertentu, dan itu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kita. Sekian penjelasan tentang gizi pada remaja kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain video.